Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mulai Paskah sampai dengan nanti Pentakosta selama 50 hari disebut dengan masa Paskah. Salah satu hal yang harus kita renungkan selama masa Paskah adalah sabda Yesus dalam Injil hari ini. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Manusia kita bersama diselamatkan oleh Sang Terang agar kita sampai pada hidup yang kekal. Dan tujuan hidup kita di dunia ini adalah agar kita juga berjuang untuk sampai pada kehidupan yang kekal. Kita selamat sampai dengan sana. Kalau kita merenungkan bagaimana Allah mencintai kita, kasih terbesar Allah adalah memberikan anaknya yang tunggal kepada kita untuk hidup di dunia ini. Selama 33 tahun Yesus hidup di dunia ini agar kita mengalami keselamatan. Lalu bagaimana manusia seharusnya melihat itu semua? Manusia seharusnya menanggapi cinta kasih dari Allah itu. Bagaimana kita mau mendengarkan sabda-sabdanya, ajarannya. Bahkan dalam Injil hari ini dikatakan Yesus adalah Sang Terang, sumber terang, dan kita harus percaya kepada ajarannya agar kita sampai pada hidup yang kekal. Selama masa Paskah juga kita berdoa Angelus, Ratu Surga. Dan dikatakan dalam doa Ratu Surga itu, perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Kehidupan kekal ditekankan lagi di situ. Dalam perayaan Ekaristi, sebelum terima tubuh Kristus, imam mengatakan, semoga tubuh Kristus melindungi aku sampai pada kehidupan kekal. Bahkan kalau kita juga misa setiap minggu hari raya, juga dalam syahadat para rasul, syahadat iman kita, dikatakan juga kebangkitan badan, kehidupan kekal, amin. Mari kita bersama-sama memasukkan dua kata ini dalam hati kita untuk menjadi permenungan kita, bahwa kehidupan kekal ini adalah tujuan hidup kita. Kalau ini masuk dan menjadi kekuatan, menjadi rema, maka kita bisa mengalahkan kejahatan-kejahatan yang mengganggu kita. Kalau kita lihat di dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bagaimana imam-imam besar dan pengikutnya yang seharusnya mengajarkan kehidupan kekal, tetapi mereka terganggu oleh roh jahat. Mereka punya perasaan iri yang sangat besar, yang cemburu kepada rasul-rasul, bahkan ingin membinasakan mereka. Seharusnya imam-imam besar dan orang-orang Saduki ini mengajarkan kepada kita untuk kehidupan kekal, tetapi mereka terganggu. Roh jahat tidak suka kita berbicara mengenai kehidupan kekal. Roh jahat mengganggu kita untuk kita jauh dari kata-kata ini. Maka kalau kita merenungkan pada masa Paskah ini, sebetulnya dalam diri kita ini, dalam kehidupan kita ini, ada 7 dosa pokok manusia yang dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Itu ada 7 dosa. Dan ini salah satunya ada yang dominan di dalam diri kita ini, yang akan mengganggu kita untuk sampai kepada kehidupan kekal. 7 dosa itu apa? Kesombongan, ketamakan, kedengkian, ada iri hati, seperti bacaan pertama itu, ya, iri hati yang sangat tinggi. Ada kemurkaan, kemarahan. Lalu ada percabulan atau nafsu, ada kerakusan, ada kemalasan. Kalau kita renungkan 7 pokok dosa manusia ini, ada yang dominan. Mungkin secara pribadi kita susah melepaskan ini, tapi mari kita minta kekuatan Roh Kudus untuk melepaskan ini. Kalau roh jahat senang, biarkan itu diterus, bahkan dipelihara terus oleh roh jahat untuk menambah dosa-dosa itu, supaya kita menjauhkan dari kehidupan kekal. Sehingga hari ini mari kita bersama-sama, tujuan hidup kita adalah sampai pada kehidupan kekal, surga di sini. Maka kalau kita berpikir ini tujuan kita, maka segala kemalasan kita, 7 dosa ini kita akan lawan dengan kekuatan Roh Kudus. Nanti dalam masa Paskah ini juga ada yang disebut dengan novena Roh Kudus.
Diberikan oleh Tuhan kekuatan Roh Kudus itu untuk mengalahkan 7 kedosaan ini. Maka kesempatan pada masa Paskah ini baik kalau kita merenungkan bagaimana kita berjuang untuk melawan dosa-dosa yang ada dalam diri kita ini. Roh jahat suka, dan roh jahat juga menjauhkan kita dari kehidupan kekal. Mari kita renungkan selama masa Paskah ini. Kita hening sejenak.